Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uyang Duda Jelita. Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul The Scythian yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan pada zaman era Rusia kuno, abad ke-11. Perubahan besar sedang terjadi di Eurasia. Ini adalah waktu ketika satu peradaban menggantikan yang lain. Era baru akan segera dimulai di Sentral Eurasia. Scythian adalah suku para warrior, dan beberapa keturunan mereka menjadi pembunuh bayaran yang kejam dan menyerang penduduk sipil, hingga menculik seorang istri dan anak dari seorang prajurit bernama Lutabor. Namun sang prajurit tidak berniat untuk menyerahkan dirinya pada takdir dan bertekad untuk memulai perjalanan berbahaya untuk menyelamatkan keluarganya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur film The Scythian. Film berawal di sebuah kedai, di mana pemimpin dan kelompok musisi sedang menikmati santap siang. Salah satu pengunjung yang juga seorang pedagang bertanya keberadaan Kudim si pemilik kedai, yang ternyata Kudim ditemukan sudah tak bernyawa dan hanya menyisakan sebocah laki-laki bersembunyi di balik kain. Keributan terjadi saat salah seorang kawan melihat pedagang tadi sudah mati dibunuh oleh pemimpin kelompok ini. Mereka menghabisi setiap orang yang masuk ke kedai tersebut. Salah seorang dari mereka bernama Martin diberi perintah untuk menghabisi semua lawannya. Beralih ke scene lain, seorang ninja sedang mengintai rombongan pasukan yang dipimpin oleh Tuan Aliek. Di sana mereka menyambut kehadiran utusan Valdimir yang akan menyerahkan setengah wilayahnya kepada Tuan Aliek. Границу владения нас встречаешь, князь. Великий князь Чернигов мне отдает. А что же сам в гости не собрался? Хочет он весь преступничать. Namun setelah Tuan Aliek menerima tawaran tersebut, sebuah panah melesat ke arah Tuan Aliek. Lutabor, seorang prajurit dengan cepat menghabisi semua ninja yang berniat menyerang Tuan Aliek. Kemudian Lutabor mendapat kabar bahagia, di mana sang istri Tatiana telah melahirkan putranya. Lutabor pun kembali ke rumah. Pada keesokan harinya, Tuan Aliek mengunjungi kediaman Lutabor untuk melihat putra Lutabor. Kehadirannya disambut meriah oleh para musisi yang terlihat di awal film tadi. Dan Tuan Aliek menghadiahi sebuah pedang atas kelahiran putra Lutabor. Saat Lutabor sedang mencoba pedang tersebut, seorang pasukan bernama Polovstian bertanya seolah menantang Lutabor dan mengajaknya untuk berduel. Tuan Aliek pun mengingatkan Lutabor untuk tidak terlalu menyakiti Polovstian, yang juga sekutu dari Tuan Aliek.
Pertarungan pun dimulai. Tak terima kekalahan, akhirnya Polovstian bangkit dan menyerang Lutabor dengan sebilah pisau. Хватит! Saat keadaan semakin memanas, akhirnya Tuan Aliek menghentikan pertarungan tersebut. Karena malu, Polovstian pun pergi meninggalkan kediaman Lutabor. Sebelum pergi, Tuan Aliek memberitahukan firasat buruknya. Ia menduga mungkin setelah pertarungan itu, Lutabor akan menambah musuh baru. Ternyata pertarungan tadi membuat Lutabor terluka, dan Tatiana dengan telaten mengobati Lutabor. Tak lama terdengar tangisan anak mereka. Tatiana pun segera keluar dan melihat pengasuh anaknya sudah berlumur darah. Yang ternyata anaknya sudah berada di tangan pemimpin kelompok pemberontak yang menyamar sebagai musisi tersebut. Lutabor yang menyadari keluarganya dalam bahaya pun keluar dari rumahnya. Lutabor tak berdaya, dia tak mampu melawan dan mengejar istri dan anaknya yang diculik. Hingga sampai Lutabor kembali, Lutabor menemukan Martin terkulai lemas dan memerintah pasukannya untuk mengurung Martin. Lutabor memutuskan untuk menemui Tuan Aliek, yang ternyata pemberontak itu memberi pilihan yang sulit, keluarga atau nyawa Tuan Aliek. Dengan berat hati dia pun memilih untuk mengabdi kepada tuannya itu. За ближника моего, Лютабора. Namun yang terjadi, Tuan Aliek terjatuh menenggak racun dan menuduh Lutabor yang meracuni minumannya. Lutabor akhirnya dikurung dan mendapat siksaan. Beberapa hari kemudian, ia dihampiri oleh Tuan Aliek. Tuan Aliek menjelaskan tindakannya tersebut sebagai bentuk peralihan agar musuhnya berpikir kalau Lutabor telah meracuni dirinya. Dan ia mempunyai waktu 7 hari untuk menemukan istri dan putranya, serta menemukan orang yang menginginkan nyawa Tuan Aliek. Berbagai skenario pun sudah Tuan Aliek persiapkan, termasuk berita pelarian Lutabor. Tuan Aliek akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukan Lutabor. Akhirnya Lutabor kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan Martin yang kini menjadi tawanan. Ты же в моего бога не веруешь. Rupanya Martin seorang serigala dan kawannya itu adalah sekelompok pembunuh bayaran. Lutabor lalu membawa Martin ke kuil untuk bersumpah kalau ia akan membantunya untuk menyelamatkan keluarganya. Tak berselang lama, sekutu dari Tuan Aliek datang untuk mencari Lutabor. Помочь боярину Лютабору спасти жену и сына его. Живыми и в здравии. Mereka dihampiri oleh penjaga kuil kuno tersebut. Penjaga kuil kuno itu mengatakan dan mengetahui siapa dan bagaimana orang yang masuk ke kuil tersebut, tak terkecuali Martin. Penjaga kuil itu marah dan seketika api dalam kuil itu pun padam dan menyerang keduanya. Setelah berhasil mengalahkan penjaga kuil, Lutabor lalu memerintah Martin untuk bersumpah. Namun setelah Lutabor melepaskan tali pengikat tangan Martin mencoba menghabisi Lutabor. Tapi Martin mengurungkan niatnya karena dewa telah mengawasi dan sudah berjanji untuk membantu Lutabor. Saat di perjalanan, Lutabor dan Martin bertemu dengan seorang pedagang bernama Torian dan beberapa pasukannya yang mengaku mengenali Lutabor. Но я тебя не выдам. А ты переночуй с нами. Отдохни. Namun saat menjelang pagi,
Lutabor mendapati pasukan Torian telah tewas dan hanya menyisakan Torian seorang. Yang ternyata Torian telah mendengar gembar-gembor berita pelarian Lutabor. Dan bermaksud untuk menyerahkan Lutabor tentunya untuk mendapatkan iming-iming hadiah dari Tuan Aliek. Anagas, tetua kaum penyembah Ares, menjelaskan kepada Tatiana bahwa mereka mendapat perintah untuk menculik Tatiana beserta putranya. Namun Anagas bungkam tentang siapa yang tega memisahkan mereka dari Lutabor. Kembali ke Lutabor dan Martin. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari Tatiana dan putranya. Namun di tengah perjalanan, mereka mendapat serangan panah dari prajurit sekutu Tuan Aliek yang masih mencoba mengejar Lutabor. Prajurit sekutu itu berhasil melukai Lutabor, dan Martin yang terjatuh dari kudanya mencoba memapah Lutabor untuk kabur dari kejaran prajurit sekutu. Karena kalah jumlah, dengan jurus menghilangnya Martin menghabisi satu persatu prajurit yang telah berpencar. Lutabor dengan kakinya yang terluka lalu pergi melanjutkan perjalanan, ketika Lutabor mendapati jurang yang curam dan sukar untuk dilewati. Dan pada akhirnya ia terkepung oleh prajurit sekutu. Polovstian ternyata yang memimpin pasukan tersebut. Ia masih menyimpan dendam kepada Lutabor dan berniat untuk menghabisi nyawa Lutabor. Pertarungan antara mereka pun kembali terjadi. Polovstian akhirnya kalah dan tewas saat pedang Lutabor menyayat tubuhnya. Begitu juga dengan prajuritnya. Mereka diserang oleh Martin. Saat keadaan sudah aman, Martin mencoba membantu mengeluarkan panah yang bersarang di kaki Lutabor. Setelah berhasil, Martin menyuruh Lutabor untuk meminum air, sedangkan ia akan menyiapkan air untuk perbekalan. Tapi ternyata ada seseorang yang mengawasi mereka di sana. Ia menebar racun ke dalam sungai. Seketika Martin tak sadarkan diri, begitu juga Lutabor. Mereka ternyata diculik dan menjadi tawanan orang hutan yang menyembah Veles. Dan mereka akan dijadikan tumbal untuk dihabisi oleh Brandy. Lutabor dibiarkan untuk hidup dan menjadi budak kaum tersebut. Sedangkan Martin dia akan dilempar ke dalam lubang yang dipenuhi dengan bangkai manusia dan melawan Brandy. Sebelum Brandy masuk ke dalam lubang, ia diberi ramuan. Tiba-tiba tingkah Brandy pun menjadi aneh dan terlihat lebih kuat. Lutabor yang menyaksikan langsung kejadian tersebut berusaha mengambil sisa ramuan yang terjatuh agar bisa menyelamatkan diri dan juga Martin yang sudah sedari tadi terjebak di lubang maut melawan keganasan Brandy. Setelah berhasil mendapat ramuan tersebut, Lutabor jatuh pingsan. Saat Martin sudah tak mampu lagi melawan Brandy, kali ini giliran Lutabor yang akan menghadapi Brandy. Seperti orang yang kerasukan hewan buas, Lutabor bisa mencabik-cabik tubuh Brandy hanya dengan tangan kosong. Amukan Lutabor saat itu tak bisa dihindari lagi. Semua orang yang ada di sana dia habisi sampai tak ada yang tersisa. Sampai saat dia sadar apa yang dia lakukan, Lutabor pun menangis sejadi-jadinya karena banyak orang yang tak bersalah telah tewas di tangannya. Saat sampai di wilayah kaum Ares, Lutabor dan Martin mendapat serangan dari pasukan di sana. Dan ternyata salah satunya adalah Yar. Anagas dan pasukannya datang dan segera menghentikan mereka. Martin pun menantang Yar untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah disetujui oleh Anagas, untuk selanjutnya mereka pergi mendapat perintah Dewa Ares. Lutabor yang merasa sudah memenuhi janjinya, yaitu meracuni Tuan Aliek, menagih janji kepada Anagas untuk melepas anak dan juga istrinya. Kini nasib Lutabor ada di tangan Martin. Jika dalam pertarungan itu Martin menang, maka Lutabor bisa pulang membawa istri dan anaknya.
Namun jika Martin kalah, Lutabor beserta keluarganya akan dikorbankan. Malam pertarungan pun tiba. Inilah pertarungan yang akan menentukan siapa yang layak memimpin kelompok serigala. Dalam pertarungan ini, Yar beberapa kali terluka melawan Martin. Namun, saat Martin akan menghabisi Yar, sayangnya Martin tak bisa menepati janjinya kepada Lutabor. Dan sudah pasti Yarlah yang akan memimpin kelompoknya. Tapi Lutabor berani untuk menentang Yar. Dia memang bukan dari suku tersebut. Yar pun sempat menentang. Namun Dewa Ares menyetujui tantangan Lutabor tersebut. Pertarungan Lutabor melawan Yar pun berlangsung sangat sengit dan menegangkan. Saat Lutabor sudah tak berdaya melawan Yar, Tatiana masuk ke arena pertarungan, mencoba untuk menghentikan Yar. Tak terima istrinya disakiti oleh Yar, tiba-tiba ia dirasuki kembali oleh iblis yang sama saat Lutabor berada di hutan. Yar dapat dikalahkan. Akhirnya Lutaborlah yang terpilih menjadi pemimpin kelompok serigala. Saat tersadar, Anaga selalu menjamu Lutabor dan mengatakan kalau sekarang ia adalah bagian dari mereka. Namun Lutabor menolak karena tujuan utamanya datang untuk membawa kembali keluarganya. Meskipun Anaga sudah menjelaskan bahwa Lutabor tidak bisa kembali, Lutabor tetap kekeh untuk kembali mengabdi kepada tuannya dan membawa orang yang menginginkan tuannya mati. Orang yang selama ini memerintah kelompok serigala untuk menculik keluarga Lutabor serta menginginkan kematian Tuan Alec datang untuk membawa Tatiana. Namun Anagas berubah pikiran. Ia menyerahkan orang itu kepada Lutabor. Dan akhirnya Lutabor pun pergi membawa orang itu kepada Tuan Alec. Ternyata yang menginginkan kematian Tuan Alec adalah putranya sendiri. Ia diperintah oleh Lucezar. Akhirnya Tuan Alec memerintah pasukannya untuk menghabisi Lucezar beserta pengikut lainnya. Sedangkan putranya mati di tangan ayahnya sendiri. Keesokan harinya Lutabor mengajak Tuan Alec untuk menyambut kedatangan kaum penyembah Ares. Lutabor mencoba meyakinkan Tuan Alec bahwa mereka akan setia kepadanya. Setibanya kaum penyembah Ares di wilayahnya, Tuan Alec dengan tega memerintah pasukannya untuk menyerang mereka. Kesedihan dan kekecewaan nampak terlihat jelas di raut wajah Lutabor. Dia sangat tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh tuannya itu. На земле моей народ один, мой. Всю жизнь я служил тебе как пес. Подданные с князем не уговариваются. Lutabor pun memutuskan untuk menjadi prajurit terakhir dan pergi meninggalkan tuannya. Ternyata sudah dari lama Tuan Alec menginginkan kematian kaum penyembah Ares. Berkat Lutabor, akhirnya dengan mudah Tuan Alec bisa melenyapkan mereka semua. Khan yang masih mempunyai dendam terhadap Lutabor atas kematian anaknya Polovstian pergi bersama pasukannya mengejar Lutabor. Dan pada akhirnya Lutabor menghadapi Khan beserta pasukannya seorang diri. Tamat. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.